Oke, Pak. Masuk ke bagian yang kedua. Yang sebenarnya menimbulkan banyak tanda tanya. Saya nggak nanya politik ya, Pak. Saya janji nggak nanya politik. Jangan. Tapi saya mau nanya soal ekonomi dan perdagangan yang memang keahliannya Bapak nih. Kita udah ngalamin beberapa kali pilkada dan pemilu, pilpres. Efeknya itu sebenarnya Pak secara historis terhadap ekonomi itu kayak apa sih Pak? Kalau saya, bagus sih Pak. Kalau saya kan bisnisnya banyak training. Jadi orang cenderung tidak melakukan terlalu banyak training kalau lagi tahun politik. Jadi saya tuh sebetulnya secara bisnis lebih deg-degan untuk 2024, saya mesti nabung dari 2023. Nah, tapi secara ekonomi negara, bukan perusahaan satu-satu nih, apa aja pengaruhnya tahun politik buat ekonomi negara, Pak? Setiap kali ada proses politik atau aktivitas politik, itu akan terjadi peningkatan mobilitas. Ya kan? Karena ada tim advance. Oh, nyambung sama tadi yang bergabung. Betul, ya? Semakin meningkat mobilitas, apalagi semakin meningkat interaksi anonim, karena begitu si siapapun mau naik panggung, itu yang nonton kebanyakan nggak kenal satu sama lain, ya kan? Dan semakin banyak aktivitas ekonominya. Jadinya itu secara historis, dimanapun, bukan di Indonesia aja, setiap ada proses politik, itu berkorelasi dengan peningkatan konsumsi. Gitu. Dan kalau kita lihat rumusan ekonomi itu kan ada konsumsi, ada APBN, ada investasi, ada ekspor, ada impor, ya kan? Ekspor dan impor itu kalau di net dua-duanya plus, itu judulnya surplus, ya kan? Karena batu bara lagi naik, kelapa sawit lagi naik. Impor kita, betul, nilai impor kita lebih kecil daripada nilai ekspor. APBN juga didukung karena kenaikan komoditas, jadi pendapatan pajak didukung. Nah, konsumsi pasti akan meningkat 2023-2024. Nah, yang perlu dinaikkan adalah I-nya atau investasi. Nah, investasi ini bisa datang dari bank di dalam negeri atau pemodal dari luar negeri, ya kan? Nah, ini gimana supaya teman-teman di Indonesia itu kalau punya ide yang keren banget, ide itu bisa ditempelkan dengan modal yang datang dari dalam negeri, apakah itu orang tua kita yang mau modalin bisnis kita, atau bank yang mau modalin bisnis kita, atau kita datangin modal dari luar negeri. Nah, saya sering kali menyampaikan, ini kita masih harus lebih bisa menaikkan penanaman modal dari luar negeri. Nah, itu caranya gimana? Belajar bahasa internasional. Karena Indonesia itu nggak kekurangan ide. Kita idenya banyak banget, tapi kita kekurangan profisiensi bahasa asing. Karena modal ini lebih banyak di luar daripada di dalam negeri. Oke, Pak, ini menarik banget. Jadi perlu banyak edukasi supaya nggak masuk ke dalam sentimen anti investasi. Kan suka ada tuh Pak yang kayak gitu. Iya. Jadi saya kalau kita edukasi finansial, punya literasi finansial yang baik, jadi ngerti apa efek investasi ke dalam pertumbuhan ekonomi. Gitu nggak sih Pak jadinya? Betul banget, betul banget. Jadinya kita tuh harus welcome dengan duit, ya kan? Dan duit itu ada di dalam negeri, tapi ada keterbatasan. Cara ngukurnya gampang. Kalau kita hitung duit yang ada di seluruh Indonesia, itu namanya uang beredar, kita bagi PDB kita atau ekonomi kita, itu rasionya kurang lebih 40-an%. Tapi di negara-negara maju, kalau kita hitung duit yang beredar di negara mereka, dibagi PDB-nya mereka atau ekonominya mereka, itu rasionya 125-250%. Gede kan bedanya? Nah, caranya gimana untuk datengin modal dari luar negeri? Nggak mungkin dengan bahasa Jawa. Nggak mungkin dengan bahasa Sunda. Harus dengan bahasa internasional. Apakah itu Korea kek, Jepang kek, Mandarin kek, Inggris kek, Perancis kek, Spanyol kek, atau apapun. Dan itu kalau menurut saya akan mendukung tesis investasi kita agar kita bisa mendatangkan modal lebih banyak dari luar. Oke,
Saya suka banget narasi tadi, berarti tadi mengulang ya nih buat Sobat Kisi, biar paham pertumbuhan ekonomi. Kalau yang kalian takutkan adalah resesi, maka kita mesti tahu artinya resesi tadi adalah 2 kuartal berturut-turut, artinya 6 bulan ekonomi kita nyungsep, dan kenyataannya ekonomi kita saat ini tidak dalam kondisi nyungsep, tapi justru dari consumption-nya sangat kuat, investment yang harus ditingkatkan, dan investment ini artinya perlu lebih friendly dan bersahabat friendly dengan duit gitu ya Pak, baik dalam negeri maupun luar negeri. Tadi Bapak sempat menyebutkan dan ini nyambung banget, untuk bisa lebih terbuka pada dana yang mungkin akan muncul dari luar negeri, berarti perlu meningkatkan diantaranya kemampuan berbahasa. Ada satu masalah yang sering terjadi pada generasi muda nih Pak, terutama yang umurnya di bawah 35, soal apa aja sih kompetensi yang mereka harus siapkan. Menurut Bapak nih, selain bahasa, kompetensi apa lagi sih yang perlu disiapkan oleh kita-kita nih, terutama kita, enggak sih Pak, saya udah over 40 Pak, terutama si teman-teman yang usianya di bawah 30, di bawah 35, karena buat saya ya Pak, mereka ini yang akan membawa kita pada Indonesia Emas 2045 kan Pak. Nah, jadi siapa nih Pak yang mesti kita bantu usulkan pada teman-teman yang nantinya justru akan memimpin di 2045. Di bawah 35 tahun itu usia yang ideal banget dan masih bisa menunjukkan keterbukaan. Yang pertama yang paling struktural adalah bahasa. Ya kan? Saya melihat orang Indonesia itu kurang profisiensi bahasa internasional dibanding negara-negara lain. Apakah itu India kayak Singapura kayak Hong Kong kayak Malaysia dan lain-lain. Nah, ini kita homework-nya nih, dan untuk bisa berbahasa asing, bisa bercakap lah dalam bahasa asing, itu nggak perlu lama, 2-3 bulan. Itu beda dibanding untuk kita bisa menjadi piawai dalam ilmu fisika, atau biologi, atau kimia, atau apa. Yang pertama kalau menurut saya bahasa. Karena semakin kita bisa berbahasa internasional, semakin kita bisa nyari fulus dari luar. Ya, kalau bisa dapat fulus dari dalam negeri itu, alhamdulillah. Nah, yang kedua kalau menurut saya, ini disrupsi teknologi ini gila-gilaan yang sudah terjadi di Tiongkok dan di Amerika Serikat. Ada 5 disrupsi yang besar. Yang pertama tuh namanya artificial intelligence atau kecerdasan artifisial. Yang kedua itu blockchain. Blockchain ini udah diberdayakan untuk kepentingan kripto dan lain-lain. Yang ketiga adalah genomics. Bagaimana teman-teman di negara-negara maju itu sudah bisa merekayasa kode genetika kita. Yang keempat adalah robotics. Robotics itu aplikasinya bukan hanya untuk naikin barang di gudang aja, tapi sekarang robotics itu udah nano, udah bisa dimasukin ke tubuh kita untuk melakukan perubahan apapun yang diinginkan terhadap organ tubuh kita. Yang terakhir, energy storage. Ini kalau saya lihat untuk EV atau electric vehicle, ini evolusi teknologi ini udah dahsyat sekali. Di mana dalam waktu dekat, harga mobil listrik itu akan lebih murah daripada harga mobil yang mengemisikan karbon. Nah, itu karena tentunya teknologi baterai. Nah, dari 5 disrupsi tersebut, artificial intelligence, blockchain, genomics, robotics, dan energy storage, yang paling gede itu artificial intelligence. Itu prediksi ahli-ahli di Amerika dan di Tiongkok dalam 10-15 tahun ke depan, disrupsi-disrupsi ini akan membuahkan nilai ekonomi kurang lebih 200 triliun dolar. Itu kurang lebih 200 kali dari ukuran ekonomi Indonesia, hanya dalam 15 tahun. Dan setengah dari 200 triliun tersebut adalah artificial intelligence, sejumlah 100 triliun dolar. Jadi kalau kita mau berusaha di Indonesia, mau jadi petani kek, mau jadi peternak kek, mau jadi dokter kek, mau jadi pendidik kek, mau jadi apapun lah, tour guide atau apa, itu semuanya bisa diaplikasikan dengan artificial intelligence. Jadinya kita harus belajar mengenai disrupsi-disrupsi tersebut untuk supaya satu, kita bisa lebih diberdayakan dan memberdayakan diri, dan kita bisa menyongsong kejayaan di tahun 2045. Aku suka banget jawabannya Pak, karena sibuk sama kegiatan sehari-hari, kita suka lupa mengamati yang terjadi di dunia global. Padahal ini udah nyata banget ya Pak,
AI, blockchain, genomics, robotics, sama energy storage ini udah nyata banget dan kita udah lihat aplikasinya langsung sebetulnya kan. Algoritma juga itu kan bagian dari AI ya Pak ya. Betul. Semuanya tuh automated secara digital itu udah mengarah ke arah AI. Jadi jangan sampai kita ketinggalan lagi nih kemajuan yang terjadi gara-gara 5 disrupsi besar ini. Pak, tadi kan soal kompetensi dan kemampuan generasi muda yang sekarang harus menyiapkan diri untuk memimpin bangsa kita di 2045 buat Indonesia Emas. Gimana dengan kemampuan berinvestasi, Pak? Boleh nggak Bapak ceritain mungkin pengalamannya Bapak atau ketemu dengan banyak anak muda dan juga narasumber yang Bapak tentu saja banyak banget ketemu tentang apa aja sih secara finansial yang perlu disiapkan oleh anak-anak muda yang usianya di bawah 35 ini, Pak? Untuk nyari modal atau untuk melakukan investasi? Nyari investasi keuangannya sendiri dulu, untuk keuangannya diri sendiri dulu dan juga untuk nyari modal. Gini, kecenderungan di kalangan anak-anak muda sekarang adalah untuk tidak melakukan investasi untuk masa depan sebanyak generasi sebelumnya. Mereka jauh lebih mengkonsumsi. Nah, itu ibarat kata mereka lebih mau memborokkan masa depan untuk kekinian, ya kan? YOLO-nya Pak, you only live for today. Ini harus diubah. Gimana untuk apapun yang kita pikirkan, kita lakukan hari ini, lebih untuk kepentingan masa depan. Ya kan? Di dalam diri kita masing-masing, itu kan ada kekanak-kanakan. Ya kan? Nah, kekanak-kanakan itu kan nyambung dengan unsur penasaran atau curiosity. Semakin kita curious, semakin kita harus melakukan pemikiran mengenai apa yang lebih bermanfaat untuk masa depan. Dan saya melihat banyak sekali anak-anak muda sekarang itu kalau mau bikin startup, itu mereka hanya mikirin dessert sama appetizer. Mereka nggak mikirin main course. Kalau main course itu terkait hal-hal yang sifatnya jangka panjang. Apakah itu perubahan iklim kek? Apakah itu inklusi kek? Apakah itu kesenjangan kek? Apakah itu pendidikan kek? Tapi kalau kalau appetizer sama dessert itu yang sifatnya lebih jangka pendek. Nah, ini kalau menurut saya yang harus diubah mental teman-teman yang di bawah usia 35 tahun. Yang kedua, kalau mau melakukan usaha, itu yang harus dipikirkan adalah bukan idenya saja, tapi eksekusi. Ya, kita banyak melihat founder-founder yang sangat visioner. Kalau ngomong keren banget, tapi idenya itu tidak bisa dieksekusi karena dia nggak bisa mengelilingi dirinya dengan eksekutor. Jadinya ide itu hanya bisa dibilang brilian kalau ide itu bisa dieksekusi, ya kan? Banyak ide yang simple, tapi karena dieksekusi dengan baik itu menjadi ide yang brilian. Jadi jangan terjebak dengan konsep bahwa ide itu harus brilian karena ide aja, tapi ide itu bisa dibilang brilian kalau ide itu bisa dieksekusi dengan baik. Pak, mendengar yang terakhir tadi tentang ada founder yang visioner harus mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang bisa eksekusi, para eksekutor. Apakah artinya dalam membangun karir, si teman-teman yang generasi muda ini perlu belajar jadi generalis atau spesialis? Atau kapan divertnya? Generalis. Generalis. Saya mau rekomen 2 buku lah. Buku yang pertama namanya Range. Itu ditulis oleh David Epstein. Yang kedua namanya The Outliers, yang dituliskan oleh Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell itu mengedepankan hipotesa atau teori bahwa kalau mau keren itu harus jadi spesialis. Tapi kalau David Epstein itu mengedepankan hipotesa atau teori bahwasanya kalau lu mau keren banget, lu harus bisa menguasai multidimensi.